Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dan saya Arita Lumban Gaul NPM 16351080. Di sini saya mempresentasikan hasil tugas saya yang membawakan mata kuliah antarmuka dan integrasi sistem. Di sini kita sekaligus teori dan praktikumnya. Oke teman-teman, di sini kita disuruh atau tugas kita dibuat oleh dosen penguji kita membuat slide rangkum jurnal tersebut karena kita sudah memasukkan kata kunci yang sudah dosen kasih ya, Kita disuruh membuat judul dan bebas memilih jurnal yang mana supaya kita bisa mengembangkan dan memberikan beserta pendapat-pendapat kita ya teman-teman. Di sini kita disuruh membuat judul, cara kerja, peralatan, dan pendapat kelemahan, dan kita bisa mengembangkan seperti ya teman-teman. Di sini saya membuat rangkuman saya berupa catatan. Meskipun catatan saya tidak secantik ini, yang penting saya berusaha. Saya di sini mohon maaf sebelumnya sama Bapak dosen. Di sini saya melakukan presentase dengan tersendiri, melakukan catatan tangan. Itu saya inisiatif tersendiri, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya supaya mengingat apa yang saya catat, setidaknya kita bisa meresap sedikit demi sedikit. Itu ya Pak. Nah, saya akan membacakan hasil yang saya sudah kerjakan. Di sini saya memilih judul yaitu Smart Home berbasis IoT. Ya, maafkan saya kalau kurang pintar bahasa Inggrisnya. Di sini saya membawakan judul tersebut karena di sini di kata kunci itu ada muncul smart home. Ya, saya pilih ini karena kemungkinan saya lebih paham ini gitu. Terus saya akan membacakan ini smart home berbasis ini. Oke. Di sini saya akan membacakannya. Biar saya akan zoomkan ya teman-teman. Di sini akses perangkat ruangan merupakan rumah pintar gabungan antara sebuah teknologi dan pelayanan pada lingkungan rumah dengan tujuan meningkatkan efisien kenyamanan sebuah kenyamanan. Di sini kita dijelaskan meningkatkan efisien kenyamanan dan sebuah kenyamanan. Berarti di sini kita sudah menggunakan yang berbasis IoT, yaitu itu tadi kita harus mempunyai alat-alat canggih gitu. Dan saya akan melanjutkan pembacaan saya. Hasil sistem cerdas rumah terdiri dari perangkat kendali, mengawasi dan otomatisasi perangkat pada pintar HU SOA. Beberapa perangkat atau peralatan rumah yang dapat diakses melalui sebuah komputer ataupun melalui Bluetooth. Jadi zaman sekarang sudah canggih ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa melalui komputer ataupun melalui Bluetooth. Kita sudah dapat dikenali rumah kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Rumah pintar ruang mengakses adalah seorang rekan kombinasi dari teknologi dan jasa dari sebuah rumah lingkung tujuan meningkatkan efisien dan kenyamanan dan kemanaritus. Nah, di sini kita teman
selain teknologi yang canggih, kita berarti mempunyai jasa. Karena bagaimana? Manusia lebih cenderung lebih pintar daripada alat canggih. Kita pintar, kita bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang saya dapat saat saya mencatat. Jadi lebih efisien gitu. Jadi di sini saya akan membacakan cara kerjanya. Cara kerja ini ya teman-teman. Cara kerja. Oke. Cara kerja biar kita zoomkan dulu. Ini. Di sini saya mencatat atau merangkum, karena di sini kita disuruh merangkum ya, merangkum jurnal. Di sini dibuat cara kerja. Oke. Di sini saya akan membacakan hasil cara kerjanya, cara kerja alat-alat tersebut dan alat apa yang digunakan. Nah, sistem saya akan membacakannya cara kerjanya, sistem kendali dan pemantauan. Di sini kita dipantau ya, teman-teman, pemantauan. Ini teman-teman. Di sini kita pemantauan, ini bacaannya pemantauan ya, teman-teman. Dan bisa terkendali. Terkendali berarti mereka rumah pintar tersebut sudah bisa mengenali wajah kita ataupun hasil tangan apa, sidik jari gitu ya. Sekarang sudah canggih ya teman-teman. Jadi beruntunglah kita bisa mempelajari antarmuka integrasi sistem ini. Terima kasih juga untuk dosennya. Nah, saya akan lanjutkan membaca. Saya ulangi, cara kerja sistem kendali dan pemantauan perangkat ruangan pada cerdas rumah merupakan sebuah bentuk kendali dan dipantau secara otomatis terhadap alat-alat listrik, rumah tangga, sistem keamanan rumah yang semuanya mampu dikendalikan dan dipantau secara langsung sesuai keinginan pemilik. Nah, di sini yang saya dapat, di sini kita ya itu seperti tadi, kita sudah memiliki sepertinya sama rumah itu sudah kompak ya. Berarti sudah mengenali wajah kita, udah pokoknya bisa kita kendalikan mau seperti apa, mau seperti ini, mau bagaimana kita buat basisnya, kata kuncinya, itu kita sudah tahu gitu ya teman-teman, sudah bebas memilih apa yang kita inginkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan tingkat frekuensi kerja, efektivitas, dan beberapa kelebihan serta keunggulan lainnya. Nah, di sini di tingkat frekuensi kerja, efektivitas, dan beberapa kelebihan serta keunggulan lainnya dari komunikasi nirkabel ini sangat cocok terhadap sistem cerdas rumah yang mendukung teknologi modern. Nah, di sini sangat mendukung ya, gitu. Jadi kemungkinan di sini timbullah rumah-rumah mewah. Inilah keuntungan jika kita mempunyai banyak biaya. Seperti itu ya. Nah, di sini saya akan lanjutkan. Teknologi ini diantaranya pengaturan intensitas cahaya yang masuk ke ruangan dengan peraturan koden pada ruangan sehingga seperti pemakaian dari listrik. Kendali secara otomatis pagar, pintu, pompa udara, dan lampu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat sistem cerdas rumah yang dapat mendukung banyak peron melalui telepon pintar, komputer, laptop, dan
menamakannya modul. Nah, di sini kita dibuat modul ISP8266 sebagai mode sebagai web server. Sorry ya teman-teman. Sebagai web server untuk menyalakan sistem panel web dibangun dengan menggunakan modul terus di mana kita teman-teman, maaf ya teman-teman, dengan menggunakan modul ISP8266 dengan perangkat pendukung seperti menyampaikan USB, nirkabel, kabel, dan loncet rumah, smartphone, dan komputer dan laptop. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya, jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan ini ya teman-teman. Biar saya zoomkan. Ini biar saya zoomkan teman-teman. Peralatan yang digunakan dan kelemahan. Oke teman-teman. Peralatan dan kelemahan. Ini. Oke. Saya akan membacakannya. Maaf teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan peralatan yang digunakan. Ya, seperti ini. Kita dapat mengenali peralatan-peralatan yang digunakannya. Ini peralatan-peralatan yang digunakan. Iya, ini ya teman-teman. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan: internet, smartphone, audio nano, lampu, dan ISP8266, dan sensor Arduino ISP8266. Nah, dan cara kerjanya gitu ya teman-teman, udah kita tahu ya. Nah, di sini peralatan yang digunakan itu udah jelas ya teman-teman. Ada internet, smartphone, Arduino Nano, lampu ISP8266, sensor Arduino Mega ISP8266. Saya akan melanjutkan bacaan saya. Prinsip dan cara alat kerja merupakan diagram blok. Gitu ya teman-teman, diagram blok. Arduino Mega yang terhubung dengan modul ISP8266. Oke. 8266. Hari ini dinamakan Arduino Internet, sedangkan Arduino yang terhubung ke sensor dan perangkat keluaran disebut Arduino Nano. Arduino Internet digunakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai ke dalam jaringan internet. Perangkat tersebut merupakan nirkabel atau router, di mana nirkabel router ini sangat berperan penting dalam sistem ini. Jadi router sama ini sangat berperan dalam sistem ini ya teman-teman. Nirkabel router ini menggunakan model TP-Link Portable Wireless. Jadi wireless router. Jadi wireless itu berupa kayaknya lebih simpel pemakaiannya ya teman-teman kalau pakai wireless. Jadi udah canggih banget nih rumah kita. Nah, di sini Android pintar atau telepon
digunakan sebagai aplikasi pengguna antarmuka. Nah, ini ada kaitannya sama pelajaran kita, makanya kita disuruh untuk melakukan tugas kita ya teman-teman. Pengguna antarmuka yang di dalamnya tidak bisa dikontrol dan pemantauan cerdas rumah yang mengirim perintah jaringan internet. Modul ISP 2866, ini alatnya tadi, modul yang digunakan untuk menerima dan mengirim data secara nirkabel, baik yang ke dalam RANet maupun internet. Arduino Mega sebagai mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengolah data yang berisi program memasukkan maupun keluaran sesuai perintah yang diinginkan. Jadi kita bebas teman-teman untuk memasukkan dan keluaran itu sesuai keinginan kita. Nah, itu penjabaran setiap apa yang diapakan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan kelemahan sistem. Jadi sistem ini mempunyai kelemahan ya teman-teman. Kelemahan sistem ini lonjakan daya listrik. Di sini kita dapat lonjakan daya listrik karena kenapa? Sudah semakin banyak perangkat yang saling terhubung, semakin banyak pula sumber daya listrik yang dibutuhkan karena bekerja setiap waktu tanpa henti. Inilah kelemahan yang saya dapat. Nah, terus kompatibilitas belum tentu. Ini kelemahan yang kedua, belum tentu perangkat yang dibelikan bisa saling terhubung. Itu kelemahannya yang kedua ya teman-teman. Ketergantungan pada koneksi. Jika internet rumah down atau error, tidak semua perangkat memiliki yang berisiko rumah akan kehilangan fungsi canggih sampai koneksitas internet kembali normal. Seperti itu ya teman-teman. Ini kelemahan yang saya temukan. Ini kelemahan sistem. Jadi ini memiliki kelemahan lonjakan daya listrik, kompatibilitas, ketergantungan ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, kita bisa zoomkan kelemahan sistem. Saya menggunakan slide tersendiri karena saya menjelaskannya ya teman-teman dengan lama. Nah, di sini saya akan membacakan yang bisa dikembangkan. Ini di sini kita diminta dosen untuk mengembangkan apa yang kita dapatkan, yang kita dapat atau yang bisa kita kembangkan dari alat canggih sekarang ya teman-teman. Yang saya bisa kembangkan ini yang bisa dikembangkan. Ini pendapat kita tersendiri ya, diminta. Nah, saya akan membacakannya. Kita bisa berkembang baik dalam segi desain. Jadi yang kita kembangkan di sini desain maupun fitur seolah-olah mempertegas bahwa kenyamanan dan rasa praktis yang bisa didapatkan dalam sebuah rumah adalah kebutuhan yang mulai disadari orang banyak. Oke. Di sini kalau kita semakin menghias rumah dan apalagi dengan sangat cocok dengan aplikasi atau alat yang kita gunakan itu cocok sama desain, kita akan lebih nyaman tinggal di rumah kita sendiri ya teman-teman. Bisa kita coba, memang sangat benar. Kita merasa mempunyai rumah yang mewah jika sangat sepadan dengan desain dan alat canggih yang kita gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini perkembangan yang signifikan dari bagaimana sebuah desain rumah berpadu padan. Nah, ini yang saya bilang tadi, berpadu padan dengan teknologi saat ini. Dan rumah ini bisa menyandang rumah mewah yang saya terangkan tadi ya. Bisa mendesain rumah dengan warna yang sepadan sangat mewah sehingga
kita perlu mengembangkan bakat-bakat yang luar biasa agar kita bisa hidup lebih nyaman dengan lingkungan kita sendiri. Jadi kita di sini, pendapat saya dan yang bisa kita kembangkan, kita akan mendesain rumah kita supaya kita lebih nyaman dan lingkungan kita. Dan di masa pandemi COVID ini kita harus stay in home. Jadi kalau kita sudah membuat alat canggih, terus mendesain rumah kita dengan kecocokan teknologi tersebut, kita akan lebih nyaman lagi. Dan kita bisa menjaga jarak, dan kita pasti tidak bosan dengan tidak bosan dengan di rumah kita, tidak penat, tidak jenuh, pokoknya seperti di pandemi COVID ini. Terima kasih, ini hasil presentasi saya, jurnal saya. Terima kasih untuk dosen dan juga